Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanti Fitriani Mamonto dengan NIM 1811023. Dan teman saya Alifa Indah Rahayu Lahilote dengan NIM 1811027. Kami dari Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah. Kali ini kami berdua akan sedikit berbincang tentang makalah kami yang berjudul Hukum Perjanjian dalam mata kuliah Fikih Muamalah. Saya akan bertanya, menurut Alifa, apa sih yang dimaksud dengan hukum perjanjian itu? Jadi secara etimologis, hukum perjanjian yang dalam bahasa Arab ini diistilahkan dengan muahadah, iktifah, akad atau kontrak yang dapat diartikan sebagai perjanjian atau persetujuan suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih. Perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Misalnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan itu seperti perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang, perjanjian untuk berbuat sesuatu, dan perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Terus apabila pada waktu pembuatan perjanjian ada kekurangan mengenai syarat, maka perjanjian itu bukannya batal, tetapi dapat dimintakan pembatalan atau cancelling oleh salah satu pihak yang bersangkutan. Di sini saya akan menambahkan atau menjelaskan sedikit dalam istilah Islam. Dalam Islam, istilah perjanjian disebut akad. Kata akad berasal dari al-aqdu, yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Sebagaimana menurut etimologi Wahbah al-Zuhaili, akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Sedangkan sebagai suatu istilah hukum Islam, definisi yang diberikan untuk akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukumnya pada objeknya. Dari beberapa istilah yang telah saya jelaskan, ada 3 kategori. Yang pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan dari penawaran dari pihak yang pertama. Yang kedua, ada akad merupakan tindakan hukum kedua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, atau penetapan hak bukanlah akad karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan akad. Terus yang ketiga, tujuan akad di sini adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi, tujuan akad yaitu bermaksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui persamaan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut hukum akad atau hukum al-akad. Terus apakah Alifa tahu di dalam hukum perjanjian itu ada asas-asas atau dasar-dasar hukum perjanjian?
Iya, jadi di dalam hukum perjanjian itu ada beberapa asas, yaitu ada asas kebebasan mengadakan perjanjian atau parti otonim, terus ada asas konsensualisme atau persesuaian kehendak, lalu ada asas kepercayaan, ada asas kekuatan mengikat, ada asas persamaan hukum, ada asas keseimbangan, ada asas kepastian hukum, ada juga asas moral, ada asas kepatutan dan asas kebiasaan. Terus di dalam hukum perjanjian ini juga dapat dibedakan menurut beberapa cara, yaitu yang pertama ada perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik ini adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, misalnya perjanjian jual beli. Lalu ada perjanjian cuma-cuma yang terdapat dalam pasal 1314 KUH Perdata yang berbunyi sesuatu persetujuan dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban. Suatu persetujuan dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu persetujuan atas beban adalah suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Contohnya seperti hibah. Terus yang saudari Wanti ketahui, bagaimana syarat sahnya suatu perjanjian? Kalau untuk syarat sahnya suatu perjanjian, menurut pasal 1320 dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang saya ketahui ada 4 syarat. Yang pertama, sepakat. Sepakat yaitu pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang berupa kehendak untuk membuat perjanjian. Dengan kata lain, adanya kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya. Kata sepakat harus diberikan secara bebas walaupun syarat kata sepakat ini sudah dirasakan atau dianggap telah terpenuhi. Mungkin terdapat suatu kekhilafan di mana suatu perjanjian yang telah terjadi pada dasarnya ternyata bukan perjanjian. Apabila kedua belah pihak beranggapan menghendaki sesuatu yang sama akan tetapi tidak. Terus yang kedua ada kecakapan untuk mengadakan perjanjian. Dan cakap ini menurut pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah pernah kawin. Tidak termasuk orang-orang sakit, ingatan atau pemboros yang karena itu pengalihan diputuskan berada di bawah pengampuan dan seorang perempuan yang bersuami. Menurut pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud cakap adalah mereka yang telah mencapai umur 18 tahun atau belum berumur 18 tahun tetapi telah pernah kawin. Mengenai perempuan yang bersuami, menurut pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai hak dan kedudukan yang seimbang dengan suami, yang dapat disimpulkan bahwa seseorang istri cakap hukum sehingga dapat bebas melakukan perbuatan hukum. Terus yang ketiga, objek atau hal tertentu. Suatu hal tertentu maksudnya adalah yang paling tidak semacam atau jenis benda dalam perjanjian sudah ditentukan. Pengertian objek di sini yaitu apa yang diwajibkan kepada debitur dan apa yang menjadi hak dari kreditur. Terus yang keempat, suatu sebab yang halal. Maksud dari sebab yang halal yaitu apa yang menjadi isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.
Terus ada tambahan untuk rukun dan syarat perjanjian. Untuk dapat terrealisasinya tujuan akad, maka diperlukan unsur pembentuk akad. Hanya saja di kalangan fuqaha terdapat perbedaan pandangan berkenaan dengan unsur pembentukan akad tersebut. Yang pertama itu ada al-aqidani, yaitu para pihak yang terlibat langsung dengan akad. Dan kedua ada mahallul akad, yaitu objek akad yang disebut juga dengan sesuatu yang hendak diakadkan. Terus yang ketiga ada sigatul akad, yaitu pernyataan kalimat akad yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan kabul. Sedangkan menurut fuqaha Hanafiyah mempunyai pandangan yang berbeda dengan jumhur fuqaha di atas sebelumnya. Bagi mereka, rukun akad adalah unsur-unsur dari pokok pembentuk akad, dan unsur tersebut hanya ada satu, yakni sigat akad atau ijab kabul. Al-aqidani dan mahalul akad bukan merupakan rukun akad, melainkan lebih tepatnya untuk dimasukkan sebagai syarat akad. Pendirian seperti ini didasarkan pada pengertian rukun sebagai sesuatu yang menjadi tegaknya dan adanya sesuatu, sedangkan dia bersifat internal dari sesuatu yang ditegakkannya. Jadi jika dihubungkan dengan pembahasan rukun akad, dapat dijelaskan bahwa rukun akad adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang berkehendak, yaitu ijab dan kabul. Ya. Terus ada juga syarat-syarat dalam hukum perjanjian pada umumnya, yaitu ada yang pertama ada tamyiz, yang kedua berbilang pihak atau at-ta'adud, yang ketiga persatuan ijab dan kabul atau kesepakatan, yang keempat ada kesatuan majelis akad, yang kelima objek akad dapat diserahkan, yang keenam objek akad tertentu atau dapat ditentukan, yang ketujuh objek akad dapat ditransaksikan, yang artinya berupa benda bernilai dan dimiliki atau mutakawim dan mamluk, dan ada yang terakhir juga tujuan tidak bertentangan dengan syariat. Terus ada juga tambahan yang menurut hukum Islam, hukum perjanjian ini berakhir juga karena ada sebab-sebabnya. Dengan demikian, jika dilihat dari syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, maka dapat dibedakan menjadi dua bagian dari suatu perjanjian, yaitu bagian inti dan bagian bukan inti. Yang pertama, bagian inti atau esensial. Bagian inti esensial itu bagian yang sifatnya harus ada dalam perjanjian. Jadi sifat ini menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta. Yang kedua, bagian bukan inti terdiri dari naturalia dan accidentalia. Yang pertama, naturalia adalah sifat yang dibawa oleh perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang akan dijual. Terus yang kedua ada accidentalia, adalah sifat melekat pada perjanjian yang secara tegas perjanjian oleh para pihak. Dan demikian akibat dari terjadinya perjanjian, maka undang-undang yang menentukan bahwa perjanjian yang sah berkekuatan sebagai undang-undang. Oleh karena itu, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Terus ada juga tambahan, menurut hukum Islam, hukum perjanjian ini berakhir juga karena ada sebab-sebabnya. Yang pertama yaitu karena terpenuhinya tujuan akad. Suatu akad berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual.
Terus yang kedua, terjadi pembatalan akad atau biasa disebut dengan fasak. Pembatalan akad ini atau fasak terjadi karena disebabkan oleh adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara, seperti terdapat kerusakan dalam akad, misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi kejelasannya dan tertentu waktunya, adanya kewajiban dalam akad yang tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bertekad, dan berakhirnya waktu akad. Terus yang ketiga, salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Kematian salah satu pihak yang mengadakan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Hal terutama yang menyangkut hak-hak perorangan dan bukan hak kebendaan. Kematian salah satu pihak menyangkut hak perorangan mengakibatkan berakhirnya akad, seperti perwalian, perwakilan, dan sebagainya. Terus yang keempat, tidak ada izin dari yang berhak dalam hal akad ma'kuf atau akad yang keabsahannya bergantung pada pihak lain, seperti akad ba'i, fuduli, dan akad anak yang belum dewasa. Akad berakhir apabila tidak mendapat persetujuan dari yang berhak. Jadi di sini kesimpulannya, perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya. Sebaliknya, ada juga teori hukum perjanjian yang modern yang mempunyai kecenderungan untuk mengabaikan formalitas kepastian hukum demi tercapainya keadilan yang substansial. Pengecualian atas berlakunya doktrin consideration dan penerapan doktrin promissory estoppel serta asas etikat baik dalam proses negosiasi adalah contoh yang jelas dari teori hukum perjanjian yang modern. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian perbincangan kami mengenai materi hukum perjanjian dari mata kuliah Fikih Muamalah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.